Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada pemirsa semua yang terhormat, mari kita melanjutkan belajar bersama kita tentang kitab Ta'limul Muta'allim yang telah di video sebelumnya kami telah menjelaskan tentang muqaddimah dan juga penjelasan bagaimana latar belakang terciptanya kitab Ta'limul Muta'allim ini karya Syekh Az-Zarnuji. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, yaitu pasal atau bab atau pembahasan yang membahas tentang mahiyatil ilmi, hakikat dari sebuah ilmu dan ilmu fikih, dan juga keutamaan mempelajari ilmu fikih. Berarti mahiyatil ilmi ini maksudnya adalah ilmu yang dimaksud kita disuruh untuk mencari ilmu itu ilmu yang bagaimana, itu nanti akan dijelaskan di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu fardu atau wajib bagi seluruh umat muslim, baik laki-laki atau perempuan. Di bab mahiyatil ilmi ini, mu'alif atau pengarang kitab Ta'limul Muta'allim yaitu Syekh Az-Zarnuji memulai dengan hadis Nabi. Ini bertujuan untuk tabarruk atau mengharap barokah. Barokah itu apa sih? Barokah itu adalah ziyadatul khair, tambah-tambahnya sebuah kebaikan. Berarti setiap orang Islam atau setiap santri biasanya itu sangat percaya dengan adanya barokah, yaitu tabaruk. Mereka suka untuk bertabaruk atau mengharapkan barokah. Contohnya juga seperti mu'alif ini menulis di bab pertamanya, yaitu bab mahiyatil ilmi ini, dengan menuliskan sebuah hadisnya Nabi, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kita itu dituntut untuk mencari ilmu, terus untuk mencari ilmu. Bahkan bukan hanya hadis ini saja yang menjelaskan tentang keutamaan sebuah ilmu, keutamaan sebuah kita mencari ilmu. Ada juga firman Allah, yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada lagi hadis Nabi, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Itu sangat banyak. Jadi istilahnya stimulus atau penyemangat kita dalam mencari ilmu. Hadis-hadis atau fadilah-fadilahnya itu juga sangat banyak. Setelah Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin, bal yuftaradu alaihi talabul ilmil hal. Jadi ketahuilah bahwa tidak diwajibkan bagi setiap muslim untuk mempelajari seluruh ilmu yang ada, tetapi bagi seorang muslim itu diwajibkan untuk mencari atau menimba ilmu hal, atau ilmu yang ilmu hal itu apa ya? Ilmu yang memang diperuntukkan pada saat sekarang. Contohnya yaitu adalah ilmunya sholat.
orang itu diwajibkan untuk mengetahui ilmunya sholat, ilmu tentang rukun-rukunnya sholat, syarat wajibnya sholat, apa yang membatalkan sholat dan lain sebagainya. Itu diwajibkan. Ilmu hadis, ilmu yang dituntut hari ini untuk dilakukan oleh seseorang. Berarti kita tidak diwajibkan untuk menuntut seluruh ilmu, karena ilmu di dunia ini sangat banyak. Ada ilmu kedokteran, ada ilmu agama, ada ilmu pengetahuan sosial, ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu matematika, ada ilmu logika, ada ilmu filsafat dan lain sebagainya. Banyak sekali ilmu, tapi kita tidak diwajibkan untuk menuntut itu semua, tapi kita diwajibkan untuk menuntut ilmu hal atau ilmu yang benar-benar kita butuhkan pada saat sekarang, terutama dalam masalah agama. Contohnya seperti sholat tadi, seperti halnya sebuah ungkapan atau makalah, afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Lebih utamanya ilmu itu adalah ilmul hal, dan lebih utamanya amal adalah amalul hal. Berarti itu seperti makalah yang mendukung adanya bahwasanya kita itu dituntut untuk mempelajari ilmu hal, tidak dituntut untuk atau tidak diwajibkan untuk mencari seluruh ilmu, tapi diwajibkan untuk mencari ilmu hal atau ilmu yang benar kita butuhkan sekarang. Yuftaradu ala muslimin tolabu ilmu ma yaqaulahu fi halihi fi ayyi halin kana fa innahu la budda lahu minas shalah fa yufradu alaihi ilmu ma yaqaulahu fi sholatihi bi qadri ma yu'ati bihi fardhus shalah. Bagi seorang muslim itu difardukan atau diwajibkan untuk mencari ilmu yang istilahnya yuftaradu ala muslimin tolabu ilmu ma yaqaulahu fi halihi, ilmu yang sedang atau yang dibutuhkannya sekarang. Contohnya seperti ilmunya sholat itu tadi, seperti ilmunya wudhu, contoh juga ilmunya wudhu. Berarti kita kan setiap hari dituntut untuk berwudhu, karena wudhu itu adalah merupakan syarat sahnya menuju sholat. Ketika kita berhadas kan, kita disuruh untuk berwudu. Makanya kita itu diwajibkan untuk mengetahui apa saja syarat-syarat wudu, apa saja sesuatu yang membatalkan wudu, bagaimana sunnah-sunnah dalam wudu, bagaimana sunnah-sunnah dalam sholat dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang perlu kita ketahui ketika kita akan melaksanakan suatu fardu. Karena apa? Karena li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardhan wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajib. Karena sesuatu hal yang menjadikan sesuatu itu menjadi penyempurna bagi sebuah fardu, maka dia juga akan otomatis menjadi sebuah fardu. Dan apabila sesuatu itu menjadikan perkara itu wajib, maka perkara itu pun juga menjadi wajib. Contoh begini, ketika kita dituntut untuk ketika sholat dituntut untuk suci dari hadas dan juga najis, maka kita dianjurkan atau diwajibkan untuk berwudu. Maka wudu itu adalah sesuatu yang wajib yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Itulah gambarannya ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardhan wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Itu seperti itu. Berarti sholat itu sholat itu adalah suatu perkara yang
fardu. Dan untuk mencapai itu kita dituntut untuk suci dari hadas dan juga najis dengan cara berwudu. Nah, berwudu itu tadi menjadi sebuah kewajiban ketika kita akan melaksanakan sholat seperti itu. Begitu juga ketika kita, tidak hanya ketika kita dalam sholat, ketika kita dalam jual beli, ketika kita misalkan menjadi seorang pedagang dan lain sebagainya, itu diwajibkan juga untuk mengetahui syarat-syarat dalam jual beli. Jika kita menjadi seorang pedagang, jika kita menjadi seorang peternak dan lain sebagainya, atau menjadi seorang petani, kita pun juga ada ilmu-ilmunya di situ. Berarti kita dituntut untuk, diwajibkan untuk mencari ilmu-ilmu tersebut. Seperti itu. Makanya pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Hasan itu, kenapa Anda tidak qila li Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala ala tasannafa kitaban fi zuhdi qala sanaftu kitaban fil buyu, yakni kitaban fil buyui. Syekh Muhammad itu pernah ditanyai, kenapa Anda tidak membuat kitab untuk bab zuhud, atau bab yang meninggalkan dunia atau tidak suka kepada dunia, yang anid dunia. Kenapa? Dan kenapa Anda kok lebih memilih ke istilahnya mengarang kitab buyu atau kitab yang menerangkan tentang jual beli? Berarti Syekh Muhammad itu tadi menciptakan kitab yang menerangkan tentang jual beli itu karena memang az-zahidu man yataharraju anis syubhat wal makruhat fit tijarah. Jadi orang yang zuhud itu kan juga lantaran ketika dia bisa menjaga syubhat dan juga haram-haramnya di dalam jual beli. Mungkin Syekh Muhammad ini adalah profesinya adalah seorang pedagang, ya mungkin. Ya makanya dia bisanya orang menjadi zuhud, seorang pedagang bisa menjadi zuhud itu ketika dalam berdagang dia bisa menjaga tidak sampai terjerumus di dalam hal yang syubhat dan juga hal yang makruhat atau hal-hal yang diharamkan, seperti itu. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalat, dan begitu juga wajib bagi seorang muslim di sebagian atau fi sairil muamalat, di mungkin muamalah yang lain juga wajib untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengannya, seperti itu. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkal wal inabah wal khasyah war ridho. Begitu juga kita juga harus mengetahui ilmu-ilmu ahwalil qalbi atau keadaan hati. Keadaan hati itu contohnya apa? Seperti khasyah, takut, terus tawakal, sabar, terus roja dan lain sebagainya. Itu juga kita harus mengetahui, karena tidak mungkin kita tidak mungkin terlepas dari hal-hal semacam itu. Hal-hal yang berhubungan dengan hati itu kita pasti menemui setiap hari. Makanya kita diperintahkan untuk mengetahui ilmu-ilmu tersebut atau memahami ilmu-ilmu tersebut. Wasyaraful ilmi ini menjelaskan, setelah tadi kita telah dijelaskan bahwa ilmu berarti kita itu kesimpulannya adalah kita tidak dituntut untuk mempelajari seluruh ilmu yang ada di dunia ini, tapi kita itu dituntut untuk mengetahui ilmu hal atau ilmu yang benar-benar kita butuhkan pada saat sekarang. Itu dari aspek apa saja kalau saya kira, walaupun di sini
di sarahnya itu dijelaskan bahwa hal di sini bukan artinya sekarang lawan kata dari istiqbal atau yang akan datang, tidak, tapi hal di sini adalah berhubungan dengan istilahnya apa ya, jadi sesuatu yang ditaklifkan kepada manusia sekarang lah, istilahnya semacam itu. Jadi ketika kita membutuhkan ilmu tentang sholat, ya kita wajib untuk mencari ilmu untuk sholat. Kita diwajibkan untuk melakukan sholat, berarti kita harus mengetahui apa itu syarat sholat, apa itu yang membatalkan sholat, dan lain sebagainya. Itulah kesimpulannya, kita itu tidak dituntut untuk mencari seluruh ilmu yang ada di dunia, tapi kita dituntut untuk mencari ilmu yang kita benar-benar kita butuhkan sekarang, lebih-lebih dalam masalah agama semacam itu. Wa syaraful ilmi la yukhfa an ahadin idh huwa mukhtasun bil insaniyah. Kemuliaan sebuah ilmu, ini menjelaskan tentang syaraful ilmi, kemuliaan sebuah ilmu. Wa syaraful ilmi la yukhfa ala ahadin idh huwa mukhtasun bil insaniyah li'anna jami'al khisali siwal ilmi yushtariku fihi al-insanu wasairil hayawanat kasyaja'ah wal jur'ati wal quwwah wal judi wasyafaqati wa ghairiha siwal ilmi. Kemuliaan sebuah ilmu itu adalah wasyaraful ilmi, atau kemuliaan sebuah ilmu itu tidak diragukan lagi, berarti seseorang yang punya ilmu itu pasti mulia, karena ilmu itu adalah ditentukan bagi kaum manusia atau hanya untuk kaum manusia saja, karena selain sifat selain ilmu, berarti sifat-sifat yang lain selain ilmu itu juga dimiliki oleh hewan, seperti halnya syaja'ah, pemberani. Hewan itu juga berani, sehingga itu juga sangat berani, sangat syaja'ah. Jur'ah, kuat, sifat kuat itu juga dimiliki oleh hewan. Contoh gajah itu juga sangat kuat, tapi dia tidak mempunyai ilmu. Terus syafaqah, hewan itu juga seorang sapi betina apabila melahirkan, dia juga akan memberikan kasih sayang kepada anaknya. Itu juga sama seperti halnya manusia, tapi tidak dengan ilmu. Ilmu itu hanya dikhususkan bagi manusia saja. Oleh karena ilmu itu hanya ditentukan bagi kaum manusia, Allah menjelaskan keutamaan Nabi Adam mengungguli daripada malaikat dan menyuruh malaikat supaya bersujud kepada malaikat, memberikan hormat kepada Nabi Adam. Dan juga ilmu itu merupakan wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa alladhi yustahaqqu bihi al-karamah indallah wasa'adah al-abadiyah. Dan ilmu itu menjadi sebuah istilahnya wasilah atau menjadi jembatan kita menjadi orang yang bertakwa dan mendapatkan kemuliaan yang abadi di akhirat nanti, mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah syair yang diucapkan oleh Muhammad bin Husain ibni Abdullah, yaitu ini syair yang sangat terkenal sekali. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi. Ta'alam, belajarlah, karena sesungguhnya ilmu adalah penghias bagi orang yang memilikinya, dan ilmu adalah menjadi sebuah keutamaan
dan juga menjadi pertanda bahwa orang itu menjadi orang yang dipuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Setiap hari belajarlah setiap hari dan berusahalah untuk mendapatkan tambahan ilmu setiap hari, dan berenanglah di lautan ilmu yang bermanfaat. Belajarlah ilmu fikih, karena sesungguhnya ilmu fikih adalah yang menuntun kita kepada kebaikan dan ketakwaan, dan ilmu fikih adalah yang menuntun kita menuju jalan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu fikih adalah benteng yang menyelamatkan kita dari segala kesusahan. Sesungguhnya orang yang ahli fikih satu, atau orang yang mempunyai ilmu agama satu saja, satu orang yang memiliki ilmu agama yang wirai, atau yang istilahnya menjaga dari haram, itu lebih berat digoda oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Jadi kesimpulannya adalah dalam bab fi mahiyatil ilmi yang mungkin separuh ini adalah kita dituntut untuk mencari ilmu, karena itu merupakan fardu atau kewajiban bagi kita berdasarkan hadis Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu kita wajib dituntut untuk mencari ilmu, dan kita tidak diwajibkan untuk mencari seluruh ilmu yang ada di dunia atau di muka bumi ini, tapi kita itu dituntut untuk mencari ilmu hal, atau ilmu yang benar-benar kita butuhkan pada saat sekarang, atau ilmu yang akan kita laksanakan ke depannya. Contoh, kita akan melaksanakan haji umpamanya, ya kita wajib untuk mengetahui apa itu fardu, apa itu rukun haji dan lain sebagainya. Itu wajib. Sebentar lagi mungkin kita akan menghadapi Idul Fitri, dan di situ ada zakat fitrah. Berarti apa yang berkaitan dengan zakat fitrah kita harus mengetahuinya. Seperti itu. Itu kesimpulannya untuk yang bagian pertama. Untuk yang kedua, kemuliaan sebuah ilmu itu tidak diragukan lagi. Bahkan malaikat itu disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam itu mempunyai sebuah ilmu seperti itu. Seperti hanya syair yang telah saya sebutkan tadi, ta'allam fa innal ilma zainun li ahli, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.